mendudukan Sony Tulung di kursi yang sangat tidak nyaman karena Nyaman banget ini kursinya. Tanggung. sebelum saya tanya pertanyaan yang jawabannya adalah fitnah atau fakta. Saya akan pertanyaan satu khusus untuk Pak Sony Tulung. Ya. Apa pendapat Bapak tentang host yang sekarang membawakan acara kuis yang selama 10 tahun pernah Bapak bawakan itu? Berapa hasil survei Bapak? Ini mesti dijawab nih. Iya dong, jawab dong. Mereka bagus-bagus. Tapi? Saya lebih bagus. Keren ya. Pialanya ada berapa, Pak? Cuma 5 aja. Cuma 5 kali Panasonic Award. Oke, baik. Ada apa sih? Oh, kabel ya. Oke, baik. Sony Tulung. Yap. Kita akan buktikan 10 tahun pengalamanmu di dunia televisi ini dengan duduk di kursi saya yang spesial ini. Kamu sekarang harus menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan ini adalah hasil investigasi kepo sana kepo sini. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Sony Tulung? Yes. Bahwa kamu itu dibalik hobi kamu yang sangat macho, olahraga martial arts, kamu itu ternyata rajin banget perawatan ke salon supaya kamu terlihat lebih awet muda. Benar, fitnah atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Cowok juga harus perawatan apa biasanya, manicure pedikur? Enggak kali. Oh, enggak ya. Muka, rambut itu. Oh, fashion. Fitnah atau fakta, Sony Tulung bahwa kamu itu punya keinginan untuk operasi kantong mata agar lebih terlihat tampan dan fresh serta awet muda. Mata-mata. Iya, fakta itu. Emang kenapa kantong matanya, Pak? Udah besar kan. Oh, udah besar berisi gitu ya, mau diut gitu ya. Nanti di endorse, yang mau endorse silakan hubungi nomor di bawah ini. Lanjut. Fitnah atau fakta, Sony Tulung? Yap. Bahwa kamu sampai sekarang ini masih kesel KZL banget sama beberapa media online yang dulu sempat memberitakan bahwa kamu seorang Sony Tulung terlilit hutang. Ya. Fakta. Fakta. Yang benar gimana sebetulnya? Ya, jadi sebetulnya pada waktu itu saya memang punya KPR di salah satu bank, CBC, sebut aja nggak apa-apa kan, CBC NISP. Nah, Terus? kemudian saya udah bilang begini, kan ekonomi nggak selalu bagus dong. Betul. Bisnis saya lagi jelek nih, harga AO-nya. Saya bilang, udah ambil aja rumahnya, padahal udah dibayar 2 tahun, bayangin, 26 juta dikali 2 tahun berapa? Hampir 500 juta kan? Terus keadaan ekonomi lagi nggak bagus, saya bilang ambil aja rumahnya. Mana ada nasabah yang seperti itu kan? Saya udah kosongin tuh, saya bilang sama AO-nya itu hari namanya. Tiba-tiba muncul pemberitaan waktu itu kalau nggak salah di Detikcom lah ya, dan menyebar ke semuanya. Judulnya adalah Sony Tulung terlilit hutang bla 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 bla. Tapi 2013 kemarin saya lunasi 2 miliar 100 sekian juta. Selesai semua masalah saya. Berarti berita itu kan sebetulnya sudah terklarifikasi dan saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Siapa yang menyebarkan berita itu? Saya nggak tahu, itu harus ditanya ke OCBC. Baiklah. Ya, kan? Ini namanya juga orang nyicil ya kan. Saya juga kalau nyicil juga kadang gitu. Lanjut, Papa. Fitnah atau fakta? Oh, ada rumpifikasi sih. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Sony Tulung bahwa Sony Tulung itu mengatakan bahwa dia lebih suka, enggak ini aja, bahwa pemberitaan yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di luar sana mengenai kamu menjadi saksi dugaan perbuatan tidak menyenangkan itu sesungguhnya hanyalah settingan semata membuat kamu kembali eksis di dunia hiburan. Fitnah atau Totally fitnah. totally fitnah. Karena saya sebetulnya sudah menikmati keadaan saat ini sebelum pemberitaan ini berada di bawah layar, di bawah radar betul-betul. Saya menikmati betul-betul. Kamu sebagai apa sih sebetulnya? Saya kan banyak usaha belakangan ini macam-macam lah, ada properti, ada public speaking school, seminar, macam-macam, internet marketing juga. Jadi nggak betul sama sekali, nggak betul. Dan kenapa kalau ini settingan justru ya kan, saya nggak akan sampai lapor ke polisi gitu kan. Ini kan jadi masalah hukum, menurut saya adalah masalah yang sangat serius. Jadi bukan settingan. Kalau saya mau setting, saya pasti setting yang lain aja yang lebih bagus lah. Oh gitu, kan. ada ya. Ada skenario nya ya Pak ya, bukan gimmick semata ya. Enggak, kalau ada yang mau minta disettingin nanti saya setting. Ya ampun. Satu pertanyaan buat Sony Tulung. Aku pernah lihat ada kamu bikin buku judulnya. Betul, ada 2 bukunya. 2 buku. Yang pertama mengenai presenter, kedua mengenai artis lah. 3 cara mudah menjadi artis. Coba tolong di-share kepada junior-junior artis ini apa itu? Apa Pak?
Tiga jalur cepat. Tiga jalur cepat. Yaitu? Jadi sebenarnya gini prinsipnya, bahwa kalau mau masuk dunia entertainment hanya ada 3 jalur cepat. Jadi presenter, jadi bintang sinetron, jadi bintang iklan. Oh, itu jalur cepat. Jalur cepat. Emang Enggak gampang, tapi lebih cepat dibandingkan katakanlah contoh aja seorang magician terkenal ya kan, malah melintang di dunia sulap, ujung-ujungnya jadi presenter. Seorang pelawak terkenal puluhan tahun jadi komedian, ujung-ujungnya jadi presenter. Oh gitu, jadi mendingan saya Pak ya. Dari dulu sampai sekarang rumpi aja gitu ya kan. Gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Sony Tulung. Bapak hebat loh, mulutnya pedas ya. Nanti jadi tamu saya di tempat lain ya Pak yang butuh mulut pedas ya Pak. Cabe kali pedas. Thank you Sony Tulung, sukses ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Sony Tulung. Sekarang saya akan beralih ke tamu saya selanjutnya, ngerumpiin perempuan ini yang kemarin juga sempat ada beritanya dan dia membantah semua itu. Ada Fairuz. Ada berita apa sih tentang Fairuz? Kita lihat dulu update-nya berikut ini. Kayaknya Fairuz udah gak sabar pengen jawab semuanya gitu ya. Kita langsung dari artikel di luar sana deh Fairuz. Ini artikel yang pertama kita mau tanya ke kamu. Rumpifikasi artikel yang pertama. Mengejutkan, 8 bulan Fairuz larang Gali Ginanjar ketemu anak. Emang iya? Itu nggak benar. Nggak benar. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi selama 8 bulan terakhir ini? 8 bulan terakhir ini saya selalu bilang kan gitu, bahwa saya tidak pernah melarang Gali melihat anaknya, tapi dia yang tidak melihat anaknya. Oh gitu? Iya. Sekarang 24 jam Gali mau lihat anaknya itu aku selalu izinin gitu. Terus juga bisa ditanya lah. Kalau sekarang gini, kalau tidak diizinkan itu kan ada actionnya. Dia datang ke rumah saya, terus wah nggak boleh ketemu anak saya, atau saya bilang sama pos security bahwa dia nggak boleh gitu kan. Tapi saya nggak ada sama sekali. Telepon jangan kalau udah punya pacar nggak boleh ketemu. Dia benar-benar lose kontak sama aku. Oh, sejak kapan? Semenjak apa ya? Ya 8 bulan itu kali ya. Pokoknya selama 8 bulan itu tadinya sebetulnya sering ada komunikasi baik-baik aja gitu, komunikasi baik-baik aja. Makanya sebenarnya 2 hari yang lalu, ini berita 2 hari yang lalu, jadi aku baru pulang dari Semarang, begitu bangun tidur pagi-pagi heboh tuh kan, aku diteleponin wartawan. Terus aku bilang ada apa lagi ya, karena memang aku merasa tidak pernah punya masalah. Tiba-tiba yang anteng-anteng aja kok, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, maksudnya apa? Dan karena masalahnya gini, kecuali benar aku melarang dia, tapi kan aku nggak ngelarang. Tapi kamu nggak heran dia 8 bulan tiba-tiba nggak pernah datang? Ya biarin aja, itu urusan dia sama yang di atas, sama Allah aja kan. Anaknya nanya nggak sih? Sekarang enggak. Sekarang nggak? Awal-awal sempat nanya. Awal-awal nanya, dan aku bijaksana. Setiap dia tanya aku bilang, dedinya kemana? Aku bilang, oh dedi lagi kerja. Aku selalu bilang kayak gitu. Nggak diteleponin, ngobrol lewat telepon gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaannya, karena ada beberapa yang mau kita klarifikasi sama Fairuz. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita lanjutin rumpifikasi artikel yang berikut. Kita mau tanya ke Fairuz berikut ini. Gali Ginanjar tak bisa bertemu anak karena punya pacar baru. Siapakah yang punya pacar baru? Apakah Gali atau Fairuz? Fairuz udah punya pacar belum? Udah dong. Udah dong katanya gitu. Ini nggak benar nggak? Kemarin kan Gali pernah kesini juga, kan ada cerita bahwa setelah punya pacar itu dia nggak leluasa lagi ketemu di rumah, ketemunya cuma boleh di taman depan gitu ya. Taman depan doang, nggak boleh, susah masuk rumah kayak gitu-gitu, betul nggak sih? Sebentar, percaya nggak? Enggak, itu kan bukan Kamu tuh percaya nggak percaya lihat enggak lah. Oh ya kan. di taman depan itu benar nggak sih seperti itu? Itu nggak benar. Kamu kan udah punya pacar kamu ada ngerasa cemburu juga nggak sih sama Gali? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Dia malah ya aku bilang sama sekali enggak. Terus orangnya juga nggak suka kayak ketemu, misalkan kalau ada wartawan nih wawancara yuk, dia tuh juga nggak tipe kayak gitu gitu loh. Dan ya aku bilang nggak ada masalah. Yang aku cuma bingung satu, kalau dia mau kalau dia mau komplain, dia masih simpen nomor saya nggak ganti. Ngapain curhat di media online? Maksudnya apa gitu? Nggak kamu blok teleponnya dia? Nggak ada, saya nggak blok. Kalau mempersulit itu kan ngeblok telepon, gitu kan.
ngeblok telepon, terus ngeblok di WhatsApp, BBM apa semuanya. Enggak ya, itu enggak. Nah, itu kan nggak terjadi, malah dia yang unshare saya dari pet. Berarti kan dia yang mencoba untuk menjauhkan diri. Ibu kan? di-unshare dari petnya. Benar nggak Ibu katanya kepo-kepo karena dia nanya ke babysitternya sekarang Ibu sidak handphone babysitternya dilihat, tidak boleh ada komunikasi dengan Gali. Dia ngomong gitu. Nggak tahu, aku lihat tadi di berita ada artikel berikut. Nih. Ke Gali Ginanjar babysitter Faas disemprot virus. Itu nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Tapi ada babysitter yang memang Babysitter kenal. itu kabur dari rumah karena nyolong barang-barang saya sama ngambil uang saya. Jadi saya berterima kasih sama Gali, kalau bisa temuin saya dong sama babysitter, jadi saya bisa nangkap ke polisi, masukin ke penjaranya gampang gitu loh. Oh, ada yang kayak begitu. Jadi lagi saya cari gitu. Jadi kalau emang Gali bisa, bantuin saya aja biar saya bisa nemuin babysitternya, saya mau jeblosin ke penjara gitu loh. Oh, malah ada kasus itu. Dia ngambil barang-barang saya, tapi kan saya nggak pernah ngomong. Tapi kalau ternyata dijadikan intelnya dia, itu juga udah nggak sopan. Orang dia masih punya nomor saya. Masalahnya di mana, kecuali saya ngeblok dia. Sekarang logikanya dia unshare. Berarti yang menjauh siapa? Menutup tali silaturahmi siapa? Saya tetap baik-baik aja kok. Saya mau tetap baik-baik aja, dan saya tidak pernah ngomongin pasangannya yang jelek gitu loh. Saya nggak pernah kan, karena saya bertemu baik-baik gitu loh. Saya masih berharap di sini, tolonglah Gali dewasa. Kita punya anak loh, sama-sama punya anak. Apa dia nggak mau gitu? Apa dia nggak mau gitu loh, mental anak? Jadi gini, apa dia tuh mau mental anaknya terganggu dengan berita-berita seperti ini? Dia sudah dewasa, nggak perlu lah curhat di media online kayak gitu. Baik, gitu coba artikel berikut kita mau tanya langsung ke Virus. Dijauhkan dari anak Gali akan gugat Virus. Dengan senang hati saya tunggu itu. Ditunggu. Kamu Saya yakin tunggu. bahwa ini nggak ada, sebetulnya tidak ada persoalan? Tidak ada. Saya tunggu karena saya diajarin sama almarhum papa saya. Selama saya benar, saya tidak pernah takut dengan siapapun atau apapun. Itu. Karena saya masih punya Allah. Allah tidak tidur. Allah melihat perjuangan saya buat anak saya bekerja mati-matian. Itu udah cukup buat saya. Sekarang anak saya yang buat saya kuat. Dia mau kayak gimana, tiba-tiba dia begini sama saya, nggak apa-apa. Saya masih punya Allah. Biar Allah yang balas. Saya nggak akan berbuat jahat sama dia. Udah, itu aja. Jadi kalau tiba-tiba nanti Gali datang nih, pengen ketemu anaknya, setelah keramaian ini, apa yang akan kamu lakukan? Ya temuin. Toh sampai kapanpun nggak bisa dihapus kan gitu loh. Bapaknya tetap Gali gitu loh. Jadi saya temuin lah gitu loh. Saya justru bilang gini loh Mbak, Fas ulang tahun gitu. Itu kan beritanya banyak banget. Fas ulang tahun, kata saya nggak undang dia. Dia bapaknya ngapain harus pakai undangan? Dia masih inget kan tanggal lahirnya Fas kapan. Dia yang dampingin saya waktu melahirkan. Dia tahu Fas lahir kapan. Dia datanglah ke rumah. Saya nggak minta kado kok Mbak. Kasih ucapan selamat lewat SMS aja nggak kok, anaknya ulang tahun. Di situ kan bisa terlihat kan gitu loh. Kayak gimana. Jadi jangan, sebenarnya saya kan nggak mau ngomong kayak gini. Mungkin Mbak Feni Rose juga masih ingat. Setiap Mbak Feni Rose nanya sama saya atau siapapun nanya, apakah dia masih menafkahi anaknya? Saya selalu bilang masih bantu. Tapi kalau dengan cara dia seperti ini, saya terpaksa harus jujur bahwa saya yang kerja keras buat anak saya dan dia tidak bantu sama sekali. Oke. Kita waktu itu Gali hadir di sini, ada beberapa pertanyaannya kita akan ambilkan. Coba lihat. Kalian ini rumput agak luwes gitu. Mungkin ngerti nggak kamu maksudnya? Kenapa dia bilang kamu perlu luwes gitu? Paham nggak apa yang dia maksud? Apakah Nggak paham, mungkin saya suruh nari-nari kali. mungkin apa terlalu ketat gitu? Misalnya kalau ketemu harus jam segini. Pacarnya boleh datang nggak sih kalau nemenin Gali ketemu Fas? Dia malah nggak mau ke rumah saya. Jadi waktu itu dia suruh saya ngambil, dia ada butuh sesuatu nih gitu loh, butuh KTP saya gitu kan, karena dia mau mau ngelunasin mobil yang satunya. Saya nggak pernah mempersulit loh. Saya kasih gitu kan KTP, dia pinjam KTP saya. Saya percaya kan sama dia. Dia nggak mau ke rumah saya. Sama dia Dia tuh Gali apa pacarnya? Gali nggak, bukan pacarnya. Saya nggak ada urusan sama pacarnya. Saya kenal juga baru sama Gali gitu loh. Nah, dia bilang kita ketemu di Rafael aja gitu, tempat makan di deket Cibubur. Saya iyain ya, saya ke sana. Padahal kalau dia ke rumah bisa ketemu anaknya. Iya sih. Oke. Logikanya gitu kan. Saya nggak pernah larang kok dia sama pacarnya datang ke rumah saya mau lihat Fas. Datang aja ke rumah saya, dia tahu. Masih sampai sekarang nggak ganti. Nomor telepon saya nggak ganti. Jadi nggak ada ya, pacar kamu nggak ngelarang juga Gali sama datang? sekali nggak melarang. Kamu nggak cemburu sama Gali karena Kalau punya saya pacar? sekarang gini Mbak, logika. Kalau saya cemburu ngapain saya yang gugat? Oke. Yang gugat cerai saya kok saya yang cemburu gitu loh. Oke, baik. Kita lihat lagi
lagi tayangan berikutnya dari Galih Ginanjar. Dikatakan. Apa komentarmu? Nggak apa-apa, biarin aja. Udah lewat ya? Saya tidak pernah mau tahu urusan dia kok, sama sekali. Enggak, itu kan urusannya kan sama kamu katanya biasa aja waktu dulu, nggak jatuh cinta baru. Ya kalau dia bilang biasa aja, ngejarnya nggak sampai 3 tahun baru dapetin saya kan. Oh. Oke, intermezzo. Lanjut, ada lagi tayangan. Oh, sekarang kita dudukin ini, ada pertanyaan berikutnya yang akan kita tanya secara gamblang lagi di kursi fitnah atau fakta. Silakan Fairu, tepuk tangan tetap. Tepuk tangan dulu dong buat Fairu. Ada nih, pertanyaan-pertanyaan yang gamblang, jawabannya apakah fitnah atau fakta ya Fairuz ya? Jawab dengan jujur. Belum ya? Oh, belum. Udah biasa nih Fairuz ya. Fitnah atau fakta? Fairuz, bahwa saking protektifnya kamu dengan Faas, sampai kamu pasang CCTV di seluruh ruangan kamu supaya kamu bisa mengawasi Faas. Fitnah atau fakta? Fakta. Biar babysitternya kan ngurusin dia benar, karena kan yang kemarin kan sempat ada terjadi sesuatu hal yang karena itu. Jadi saya sekarang pasang CCTV karena kan saya kerja gitu. Jadi kalau kamu kerja tuh anak kamu sama siapa? Sama suster sama mama. Oh, sama mama. Mama kan sama aku terus, makanya mama selalu ada. Jadi ya mama juga bisa lihat kan gitu loh gimana pas berkembang, terus siapa yang ngeliat, siapa yang enggak gitu. Jadi Waktu dulu Gali kalau sering ke rumah kamu tuh nggak diawasin CCTV? Enggak ya? Enggak. Jadi boleh aja setiap hari? enggak kok, enggak ada masalah. Nggak ada sama sekali ya. Oke, baik. Ini fitnah atau fakta Fairuz? Bahwa kamu sengaja tidak memberitahukan Gali saat Faas dihitan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi yang benar ceritanya gimana tuh? Ya saya kan naruh di, sekarang gini, pertama dia bapaknya. Sebenarnya kalau saya nggak ngundang aja dia punya hak untuk datang. Nggak perlu pakai undangan, itu kan dia bapak kandungnya gitu. Ya maksudnya emang dia tahu nggak kalau mau dihitan? Iya kan saya taruh di pet, tapi yang answer saya dia. Saya di pet itu ngundang ratusan teman saya di situ. Pas ulang tahun di situ kan seharusnya ada dia, tapi dia yang answer saya. Berarti yang cari yang menjauhkan diri siapa? Sebelumnya kalau misalnya pas ulang tahun pakai ngomong langsung ke dia nggak sih datang? Waktu aku tahun yang kemarin itu aku buat ulang tahun Fas sendiri. Tapi dia kundang terus kan ada dokumentasinya dia sama aku. Undangannya dalam bentuk langsung ngobrol atau lewat pet? Enggak kok, lewat ini aja. Karena dia masih komunikasinya masih bagus, masih baik-baik aja gitu. Tapi kan sekarang karena dia nggak mau komunikasi, buat apa saya maksa-maksa dia gitu kan? Nggak perlu kan? Nah, sebenarnya kapan sih komunikasi kalian buruk itu kapan? Jadi waktu anaknya itu kan pernah anak saya itu sakit demam berdarah. 7 hari dirawat di rumah sakit. Di situ aja kan saya minta dia untuk jengukin anaknya aja agak sedikit susah ya gitu loh. Komunikasi langsung. Itu komunikasi langsung. Oh ya udah, terus ya saya cuma dibilangin maksudnya ya biarin aja lah, kalau emang dia bapaknya kan kesadaran sendiri gitu dari hati gitu loh. Ya udah, akhirnya yang pertama dia sakit itu selama 7 hari Galih itu cuma ngelihat 2 kali. Yang pertama itu cuma hitungan menit, tengah malam anaknya udah tidur. Terus yang kedua datang cuma foto buat naruh di pet, terus dia pulang. Dan itu sesudah itu kemudian buruk komunikasi? Iya, nggak tahu, dia sendiri yang ngilangnya. Kalau aku sih masih baik-baik aja. Terus dia masih kalau mau ngomong apa, ya aku tanggepinnya, mau dia mau emosional apa, tetap aku tanggepin baik-baik. Karena memang aku niatnya ya gini sebenarnya, coba deh, maksudnya Gali masalahnya tuh di mana sih gitu loh. Saya sampai sekarang masih nggak tahu. Kita nggak pernah, maksudnya gini, bukan nggak punya bercerai pasti ada masalah. Tapi kita bercerai baik-baik. Kita sudah memberikan contoh yang baik untuk teman-teman artis yang lain. Nggak ada masalah, nggak ada permusuhan gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang dia kok kayak lagi mau ngidupin api gitu loh. Terus mau cari permusuhan. Ini kan yang tadi aku bilang, janganlah ngerusak mental anak kita gitu loh. Biarinlah dia bertumbuh dengan semestinya, dengan normal gitu aja sih. Fitnah atau fakta Fairuz bahwa kamu melarang Faas untuk menghadiri pernikahan Galih nantinya kalau dia menikah lagi? Kapan ngundangnya ya? Enggak pernah ngomong kalau kamu nikah lagi Faas nggak boleh datang. Aduh, nggak ada saya bilang kayak gitu. Kalau pas diundang ya pasti saya datang lah. Kecuali kalau dia nggak mau ngundang saya, nggak tahu kenapa nggak mau ngundang saya kan. Jadi nggak mungkin ngundang Faasnya doang ya? Iya dong. Kalau nggak mau ngundang saya, kalau saya nikah aja dia saya undang. Saya jadi ini deh, taruh di tamu VIP juga nanti saya kasih. Fitnah atau
fakta? Oh, sama pacarnya ya berdua ya? Oh iya, saya taruh di situ. Fitnah atau fakta kalau kamu itu masih sering cemburu kalau Gali punya pacar baru, Faiz? Apa? Eh? Nggak zaman ya. Kayak lagunya Kak Jupe aja deh. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta kamu cemburu kalau Gali punya pacar? Fitnah lah. Enggak. Sekarang logika aja lah gini. Saya yakin masyarakat bisa menilai gitu aja. Biarkan masyarakat yang menilai. Terserah Gali mau ngomong apa aja, nggak apa-apa. Dia mau kayak gimana, saya respon baik aja. Kamu pernah ketemu sama Kumala Sari? Pernah 2 kali. Oh, 2 kali. Terus gimana? Interaksinya gimana? Baik aja kok. Halo, apa kabar? Oh ya baik. Terus aku bilang, kapan-kapan kita jalan bareng-bareng nih sama pasangan masing-masing. Tapi nggak jadi-jadi belum sih. Oh, belum. Tapi kalau sekarang mungkin Islam boleh ya jalan. Ayo jalan yuk. Nggak masalah ya? Ayo. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Virus? Kamu masih sering cemburu sampai Cemburu terus ya. Sampai nyiprat. Karena kamu masih sering cemburu sama Gali, akhirnya kamu punya pacar. Itu sebetulnya hanya untuk manas-manasin Gali aja. Fitnah atau fakta? Fitnah apa fakta? Ayo. Fitnah ya. Yang punya pacar duluan siapa, kamu apa dia? Nggak tahu lah. Kan saya mau nanya, kamu duluan pacaran atau saya? Kan nggak mau. Nggak ya, aku nggak tahu. Nggak tahu lah. Kamu udah berapa lama pacaran? Berarti ini udah setahun. Oh, setahun. Gali berapa lama? Nanti kita tanya sama Gali ya selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.